تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Dan ciri seorang penuntut ilmu itu, perlu saya ingatkan ya, tentang ciri seorang penuntut ilmu, seorang pelajar di atas sunnah. Dan ciri ini banyak dilalaikan. Jangankan terhadap para penuntut ilmu, terhadap guru-guru, ustadz-ustadz, pengajar-pengajar, banyak lalai dari hal ini. Para ulama itu dalam mengajarkan ilmu punya metode, punya cara, terwarisi. Dari masa ke masa. Dan di antara metode mereka itu membaca ilmu, mengambil dari sumber-sumber aslinya. Mengambil dari mata airnya. Sumber rujukan asli itu di pembahasan ilmu itu adalah buku-buku yang bersanad. Adalah buku-buku yang bersanad. Karena itu kita temukan dari para ulama yang ilmunya itu bermanfaat di tengah manusia dan menjadi rujukan manusia, itu karena sumber ilmunya seperti ini. Dia mengambil dari buku-buku yang merupakan sumber asli. Sekarang ini repot ya, pelajaran-pelajaran terkait puasa dan sebagainya. Iya, kadang penuntut ilmu cuma senang tematik saja. Dia tidak senang belajar dari sumber rujukan asli. Cuma kenal kami ini di atas sunnah, kami ini mengikuti jalan salaf. Terus bagaimana para salafnya? Nggak tahu. Ya itu namanya berkhayal. Sebab Al-Quran dan Sunnah, selain daripada kita pelajari fikihnya, kita juga harus tahu bagaimana penerapan fikih itu di tengah Rasulullah dan para sahabatnya, di tengah para tabiin, murid-muridnya lagi tabiut tabiin. Nah, itu baru dia nyambung kepada generasi terbaik di tengah umat ini. Nah, itu cara belajar seperti itu. Dan kita belajar dari guru-guru kami, memang seperti itu. Bacanya itu bukan baca tulisan-tulisan tematik, tapi dia baca dari sumber asli, buku pokoknya yang bersanad. Itu baru benar talaki ilmunya. Ya sekarang muncul dai-dai sering tampil di YouTube. Ini dai-dai mengajak kepada sunnah. Kerjanya tematik aja sana sini, tidak mendidik. Akhirnya orang cuman bersemangat saja, tapi tidak punya dasar ilmiah yang kuat. Seorang itu di masa dahulu satu kitab dengan sanadnya dia hafal. Terus dia baca langsung dari gurunya. Kadang isi dan kandungannya dia mudzakarah kepada guru-guru yang lain. Berulang kali, seputar itu dia hidup. Seputar itu belajarnya. Maka ini pembelajaran perlu diperbaiki, perlu kita tata. Iya. Perlu ditata, dan seorang penuntut ilmu harus punya keseriusan untuk itu. Jadi kalau kelasnya kelas tematik, itu pemula namanya, baru belajar, baru kenal. Tapi kalau dia seorang penuntut ilmu, bukan di kelas itu dia tempatnya. Penuntut ilmu itu sudah ada daftar buku-buku yang harus dia pelajari, buku-buku yang harus dia kuasai, apa yang harus dia selesaikan.
supaya terbentuk karakter seorang penuntut ilmu dan kelihatan cara berpikir seorang penuntut ilmu. Karakter dan cara berpikir ini penting pada seorang penuntut ilmu. Nah, itu dibentuk melalui metode ilmiah yang diajarkan oleh para ulama. Karena itu jangan lihat pada metode-metode orang belakangan. Apalagi cuma belajar di bangku-bangku kuliah saja. Masuk universitas, ngambil S1, S2, S3, keluar. Tidak ada metode ilmiah yang berjalan di tengah para ulama. Sebab dari dahulu itu ilmu itu diterima dari guru langsung dia selesaikan. Buku-buku yang dimaklumi. Bukan sekedar menjadang kertas-kertas yang menunjukkan dia pernah belajar. Tapi ilmu itu penguasaan, ada metodenya. Ini saya harapkan dipahami oleh seorang penuntut ilmu bagaimana cara belajar yang benar. Cara belajar yang benar itu. Dan ini penting, ini membentuk karakter namanya. Supaya ilmu itu jangan dimasuki oleh sesuatu yang bukan berasal dari para ulama ahlul ilm. Kalau masuk kepada ilmu itu sesuatu yang tidak berasal dari para ulama, disitulah sebab terjadinya kerusakan. Kekeliruan di dalam pemahaman, kekeliruan di dalam membahasakan ilmu, kekeliruan di dalam menerapkannya, kekeliruan di dalam mengamalkannya. Iya. Banyaknya terjadi perselisihan itu karena dia tidak tahu metode belajar apa. Metode belajarnya bagaimana. Banyaknya seorang itu keliru memahami karena dia tidak tahu metode belajar kayak bagaimana. Tapi kalau seorang yang bersabar, belajar metode para ulama di dalam mempelajari ilmu, dia baca ilmu itu dari sumber aslinya, maka itu akan membentuk karakternya yang sebenarnya untuk seorang penuntut ilmu.